Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi rahimahullahu ta'ala wa 'alal insan al-ijtihad fi hifzi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala. Dan seharusnya bagi seseorang itu berusaha dalam menjaga keislamannya dan menguatkannya dengan cara mengerjakan ketaatan serta mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah berupa ketaatan. Fa innal mudayyi'a li awamirillah muta'arridun lil maut 'ala ghairil Islam. Karena sesungguhnya orang yang menyepelekan, menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, nah itu dikhawatirkan mati dalam keadaan selain Islam. Nauzubillah. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid din wa ala al-istighfaf bihi falyahdharil muslimin min dzalika ghayatal hadri. Karena orang yang meninggalkan perintah Allah tanda bahwa dia meremehkan hak agama dan juga meremehkan juga ini, memain-mainkannya. Maka hendaknya seorang muslim itu berhati-hati dalam hal itu, sangat berhati-hati. Wa alaihi aidan ayyujanibal ma'asi wal atham, dan hendaknya juga seseorang itu menjauhi kemaksiatan dan dosa. Fa innaha tud'iful Islam wa tuhinahu. Karena maksiat dan dosa itu bisa melemahkan keislamannya. Wa tuzalzilu qawaidahu wa tu'arridahu lisalbi indal maut, dan akan mengguncangkan pondasi-pondasi keislamannya dan dikhawatirkan tercabut keislamannya ketika mati. Nauzubillah. Kama waqa'a dzalika, sebagaimana yang terjadi. Wal iyadu billah, kita berlindung dari Allah dari yang demikian itu. Dikathirin minal mulabisin laha wal musirrin 'alaiha. Karena banyak orang yang meremehkan perintah Allah dan terus menerus mengerjakan larangan Allah itu dalam keadaan di luar Islam. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Wa fi qoulihi ta'ala tsumma kana aqibatal ladzina asa'us su'a an kadzdzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Kemudian akibat orang-orang yang berbuat buruk itu bahwa mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka itu mengolok-oloknya. Akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka memperolok-oloknya. Ma yadullu ala dzalik fata'ammalhu. Hal ini seharusnya dijadikan bahan renungan. Pikirkan. Wa khudh nafsaka bimtithali awamirillah ta'ala. Oleh karena itu, jadikanlah dirimu terus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi maharimihi, dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Wa in waqa'ta fi syai'in minha fatub ila Allah ta'ala minhu. Seandainya nanti engkau terjatuh ke dalam dosa, hal yang diharamkan oleh Allah, maka cepat bersegeralah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdar kullal hadri minal israr alaihi. Dan berhati-hatilah
jangan sampai engkau terus-menerus mengerjakan perbuatan maksiat dosa itu. Wala tazalu sa'ilan minallah husnal khatimah. Dan mintakanlah selalu kepada Allah agar engkau diberikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa qad balaghana anna syaitan la'anahullah yaqulu. Ada kisah bahwa syaitan pernah mengatakan qasama zahri alladhi yas'alullaha ta'ala husnal khatimah. Setan itu bilang, punggungku dipatahkan oleh orang-orang yang minta kepada Allah husnul khatimah. Aqulu mata yu'jaba hadza bi amalihi akhafu an qad fatanah. Kapan dia merasa takjub dengan amalannya, aku khawatir dia menjadi cerdas. Wa akthir minal hamdi wasyukri lillahi ala ni'matil Islam. Berbanyaklah memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha a'zamun ni'am wa akbaruha. Karena nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar, yang paling agung. Fa innallaha law a'ta ad-dunya bihadafi riha abdan wa mana'ahu al-islam lakana dzalika wabalan alaihi. Sesungguhnya Allah, seandainya Allah memberikan dunia kepada seorang hamba beserta isinya, beserta kemewahan perhiasannya, sedangkan tidak diberikan nikmat Islam kepadanya, niscaya hal itu, nikmat dunia itu akan menjadi bencana baginya. Walau a'tahul Islam wa mana'ahud dunya lam yadurruhu dzalik. Lam yadurruhu dzalik. Seandainya sebaliknya, kalau Allah memberikan dia Islam tapi tidak diberikannya dunia, hal itu tidak menjadi masalah. Li'annal awwal yamutu fayasiru ilan nar. Karena kalau yang pertama dia diberikan dunia tapi tidak diberikan nikmat Islam, ketika dia mati dia akan kembali ke neraka. Wa hadza tsani yamutu fayasiru ilal jannah. Sedangkan yang kedua, apabila dia mati dia akan kembali ke surga. Wa 'alaika alla tazala khaifan wajalan min su'il khatimah. Hendaklah engkau senantiasa takut dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Fa innallaha muqallibul qulub. Karena Allah itu pembolak-balik hati. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki dan juga bisa menyesatkan orang yang dia kehendaki. Wa fil hadits sahih, di dalam hadis sahih, walladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Di dalam hadis sahih dijelaskan, demi Allah Subhanahu wa taala, zat yang tiada Tuhan selain Dia,
Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk surga, sampai jarak antara dia dan surga hanya 1 zira. Tapi ternyata takdir telah ditetapkan baginya sehingga dia mengamalkan amalan penduduk neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Dan sebaliknya, seseorang dari kalian mengamalkan amalan penduduk neraka sampai jarak antara dia dan neraka hanya 1 zira. Tapi takdir menentukan akhir hidupnya bisa mengamalkan tobat, dia menjadi ahlil jannah. Orang yang mengamalkan amalan surga, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Al-haditha. Wa fihi ghayatut takhwif li ahli taqwa wal istiqamah. Fadlan ani ahli tafrid wat takhlid. Di dalam hadis tadi memberikan rasa takut yang sangat luar biasa kepada orang yang takwa kepada Allah dan juga orang yang sangat istiqomah. Apalagi kepada kita-kita ini semua. Wa kana ba'dus salaf as-salih yaqulu, para ulama salafus salih dulu mengatakan, wallahi ma amina ahadun ala dinihi ayyusriba illa suliba. Para salafus saleh dulu mengatakan, demi Allah, tidaklah aman seseorang dengan agamanya sampai dicabut, tidaklah seseorang itu merasa aman keimanannya dari pencabutan, melainkan pasti tercabut. Nah, itu bisa jadi imannya dicabut. Kita berdoa supaya itu ditetapkan. Wa qad kana salafus salih rahmatullahi alaihim fi ghaitit khauf min khatimati su' ma'a salahi amalihim wa qillati dzunubihim. Salafus salih itu sangat takut sekali dalam mati dalam keadaan su'ul khatimah, padahal amal mereka sangat banyak. Dan padahal mereka tidak pernah sedikit sekali melakukan dosa kesalahan. Hatta qala ba'duhum, sampai ada yang bilang begini, lau urida alayyal maut alal islam bibabil hijrah wasyahadatu bibabid dar, yakni asyahadah fi sabilillah, lakhtartul maut alal islam ala babil hijrah ala syahadah ala babid dar li'anni la adri malladhi ya'ridu liqalbi fima bainal hijrah ila babid dar. Sampai ada salafus saleh mengatakan, seandainya saya ditawarkan mati dalam keadaan Islam di pintu kamarku dan mati syahid di pintu depan rumah, mati saya di jalan Allah, aku pasti akan memilih mati dalam keadaan Islam di pintu kamarku saja dibandingkan aku pilih mati syahid di pintu depan rumahku. Karena aku tidak tahu apa yang akan terlintas dalam hatiku di antara pintu kamarku dan pintu rumah. Artinya begini, lebih dekat pintu kamar dibandingkan pintu di luar rumah. Dia bisa jadi jarak ketika dia berjalan ke pintu luarnya itu dibandingkan pintu kamarnya. Nah, di situ tidak tahu, mungkin bisa jadi hatinya itu berubah pikiran, akhirnya tidak jadi mati dalam keadaan syahid. Nah, itu makanya dia lebih memilih yang lebih dekat saja, waktu yang lebih dekat, karena saya sudah ditetapkan keislaman saya. Nah, itu saking takutnya mereka mati di luar Islam, mempertahankan keimanannya.
Wa qala akhar li ba'di ikhwanihi, berkata sebagian yang lain untuk sebagian saudaranya. Idza hadranil maut faqud inda ra'si fanzur. Apabila aku didatangkan oleh sakaratul maut, maka duduklah di dekat kepalaku dan lihatlah keadaanku. Fa in ra'aitani qad muttu 'alal islam fakhudh jami'a ma ma'i fabi'hu wa khudh bihi sukran walauzan wa farriqhu 'ala sibyan. Seandainya engkau melihatku mati dalam keadaan Islam, maka ambillah semua apa yang ada bersamaku dan jual itu semuanya, dan belilah manisan dan kacang-kacangan dan bagikan itu semua kepada anak-anak. Wa in ra'aitani qad muttu ala ghairi dzalik fa'alimin nas yusalli alayya man arada ayyusalliya ala basiratin. Tapi kalau engkau melihat aku mati dalam keadaan selain Islam, maka kasih tahulah orang lain, ada ndak yang mau menyolatkan aku ada ndak yang sadar mau menyolatkan aku. Wa kana qad dzakara lahu alamatan ya'rifu biha al-farqu bainal amrain. Telah disebutkan tanda yang kita bisa mengenal perbedaan di antara dua hal tadi itu. Yang tadi ceritanya itu. Qala fa ra'aituhu qad mata 'alal Islam, dan saya melihat dia mati dalam keadaan Islam. Ini ceritanya masih berlanjut yang tadi itu. Wa fa'ala ma amara bihi min at-tasadduqi 'ala sibyan. Nah, orang yang murid-muridnya itu atau orang yang diperintahkan tadi melihat keadaannya ketika mati itu, kemudian mengerjakan apa yang tadi diperintahkan oleh yang memberi wasiat untuk bersedekah kepada anak kecil kalau dia mati dalam keadaan Islam. Wa hikayatuhum fi dzalika katsiratun masyhuratun, dan banyak lagi cerita-cerita yang demikian itu. Sampai sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa alam.